monggo. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati segenap pengurus, seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Mu'minun. Mudah-mudahan mereka dalam berupaya memakmurkan masjid, mengadakan kegiatan-kegiatan ta'lim,
Mudah-mudahan mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang nanti akan berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita semua para jamaah yang memang dijanjikan oleh Allah, setiap orang yang melangkah, setiap langkah menuju masjid mengadakan ta'lim, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallah tariqan ilal jannah. Orang yang mau, kata Nabi Muhammad, melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah, kemudian kita i'tikaf, mengadakan ta'lim, membaca ayat-ayat Allah, mengadakan pengajian, maka kata Rasulullah sahalallah tariqan ilal jannah, orang itu dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang dimudahkan masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita, amin ya rabbal. Karena memang para hadirin, hidup ini kata Allah dalam Al-Quran mungkin sering kita baca ayatnya. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, ayat sampai semua hampir hafal saking banyaknya para kiai, para mubaligh menyampaikan ayat ini. Maksudnya apa? Ku anfusakum, selamatkan kalian, dirimu selamatkan, kata Allah. Ya, berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Karena besok di yaumil qiyamah fala ansaba bainahum, nasab itu tidak bermanfaat, yang manfaat amal kita. Maka kata Allah, ku anfusakum, selamatkan diri kalian, ya, wa ahlikum, dan keluargamu, anak cucumu, ya, istrimu, anak-anakmu, selamatkan. Ya. Selamatkan dari apa? Naro, selamatkan dari adab neraka. Ya. Artinya memang neraka itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hoak kalau Al-Quran berbicara. Ya, pasti benar. Makanya kalau orang tawaf pergi umroh dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ya, itu suruh banyak baca, dan itu baik orang haji, orang umroh, di buku panduannya itu antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad suruh perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bicara neraka lagi, ini Al-Quran juga. Diteruskan wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya, tempat yang mustajabah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, ya, itu suruh minta sama Allah, tempat yang mustajab. Ya, mudah-mudahan semua diberi kesempatan oleh Allah, amin ya rabbal. Ini Ustadz kita dapat hadiah umroh itu nggak tahu sudah diberangkatkan apa enggak sama wali kota, saya belum dengar ini ya. Tapi waktu dapat hadiah, karena beliau yang jawab bener, ya, sudah berangkat Ustadz.
Waduh, iku ya lali, gua harus diingatkan wali kotanya itu. Ya. Jangan sampai mudah berjanji tapi melupakan, itu bahaya di akhirat ya. Al-wa'du dainun. Oh, janji utang sampai akhirat itu ya. Itu perlu diingatkan, wajib mengingatkan Ustaz. Kalau diem aja, nah itu ya, supaya bisa tawaf dari rukun Yamani ya, Hajar Aswad, karena ada dari Hajar Aswad ada rukun Iraki, dari rukun Iraki sampai rukun Syami, setiap sudut itu ada namanya para hadirin ya. Saat di rukun Yamani itu suruh minta sama Allah, ya Allah Rabbana. Ini doa yang sering kita baca, ini ada dalam Al-Quran itu ya. Ya Allah atina, ya berikan kami ya Allah fid dunya hasanah, di dunia itu hasanah, kebaikan. Hasanah di sini tafsirnya Al-Quran, yakni bil iman wal Islam. Ya, orang kalau sudah diberi iman dan Islam itu sudah luar biasa. Ya. Di dunia diberi hasanah, kebaikan. Tidak ada kebaikan yang melampaui iman dan Islam. Ya, dan kita diberi oleh Allah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bawa iman dan Islam sebagai jalan untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Ya. Wa fil akhirah hasanah. Ya. Di akhirat juga diberi kebaikan. Apa kebaikan yang diberikan oleh Allah di akhirat? Kalau tafsir yang pertama hasanah, di dunia hasanah itu adalah iman dan Islam, tapi akhirat hasanah itu berarti ail jannah, yakni surga. Ya. Kebaikan di akhirat itu adalah surga. Ya. Sebagaimana kita tahu para hadirin, surga, kita baca surat Yasin saja. Dalam surat Yasin, walahum fiha fakihatu walahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Masya Allah ya, jadi nggak bohong Pak ya. Artinya beruntung kalau Bapak senang di masjid. Orang di surga itu dikatakan walahum, bagi mereka orang-orang yang di surga, ma yad'un. Ma yad'un. Opo-opo, ma itu opo-opo. Apa-apa, yad'un yang kau inginkan. Ya. Kepingin apa saja. Sampai ada sahabat, ini para hadirin, di surga itu khawatir kalau tidak ada sesuatu yang disenangi di dunia. Dia senang bisnis di pasar. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hal fil jannati suq? Suq ini artinya apa? Pasar. Suq jamaknya aswaq. Ya, aswaqun, sukun, aswaqun. Ya. Senang di pasar dia. Ya macam-macam kesenangannya. Manusia apa yang diinginkan? Oh, senang di Samsu, ono di Samsu. Ya. Kalau Pak Tikno senang LE misalnya, ya. Ada semua. Ini sampai sahabat tuh tanya, hal fil jannati suq? Apa di surga itu ada pasar-pasar, mall-mall? Ya. Apa ada mall ya Rasulullah? Qal na'am.
Ada. Masuku fiha, yang dijual di pasar tuh apa saja ya Rasul? Ya, jual apaan? Ya, sudah jual beli sudah nggak pakai fulus Pak, nggak pakai duit, ya, gua nggak pakai duit di sana. Kalau di dunia cari duit, ya. Masuku fiha. Apa di sana itu yang dijual-jual? Tinggal ngambil saja Pak. Ya. Jualan apa? Di sana rame mall itu, di kaca-kaca itu dikatakan sukun nisa, pasaran bidadari, tinggal gaet Pak. Bidadari. Sukun nisa itu wanita, ail huril ain. Di sana nggak ada orang sakit hati Pak, nggak ada. Ada yang gowo bojo sampai 500 bidadari. Nggak ada orang sakit pinggang, bukan surga itu Pak. Kalau masih cari sakit pinggang, nggak ada. Sukun nisa. Mayat daun apa yang kau inginkan? Dan itu Al-Quran surat Yasin Pak. Ya. Tuhanmu selalu mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim, selalu diberikan salam. Ya. Nah inilah gunanya kita ngaji. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sing ngaji-ngaji ini, termasuk ayat Allah yang kita baca, ku anfusakum wa ahlikum, semua keluarga kita diselamatkan oleh Allah sebab kita ngaji. Karena pahalanya ngaji nih Pak, Masya Allah, gak ada ibadah yang melebihi pahala ngaji, gak ada. Orang walaupun siang malam poso, ya, tahajud sampai ribuan rakaat, gak ada yang bisa mengalahkan pahala yang diberikan oleh Allah dengan orang yang duduk sebentar. Duduk sebentar itu ngalahkan orang yang bisa ngatamkan Al-Quran, bisa sholat semalam suntuk, puasa seharian, duduk sebentar ini. Dan ini dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ya, ada pakar hadis sering kalau kita dengar baca hadis itu ada riwayat an Ibni Mas'ud, kan begitu ya. Ada riwayat an Abi Hurairah, kan begitu. Ada riwayat an Ibni Abbas qala Rasulullah. Biasanya kan begitu Pak. Termasuk Ibnu Mas'ud. Kenapa hadis itu banyak yang meriwayatkan sumbernya dari Nabi Muhammad, dari Ibnu Mas'ud. Sumbernya Nabi Muhammad dari Abi Hurairah. Sumbernya Nabi Muhammad dari Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ya. Ini Ibnu Mas'ud nih Pak, pelayannya Nabi Muhammad. Jadi Ibnu Mas'ud ini yang melayani rumah tangganya Rasulullah, ngambilkan airnya, kebutuhan dapurnya, sehingga wirawiri masuk ke dalam Rasulullah ini adalah Ibnu Mas'ud dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang kemana-mana selalu Ibnu Mas'ud, Abi Hurairah, Ibnu Abbas, ya. Dimanapun Rasulullah berada, ada. Paling sering itu Ibnu Mas'ud, Abi Hurairah, Ibnu Abbas, ya. Ibnu Mas'ud nih Pak, orangnya di situ nahwa dhira, ya. Orangnya kecil Pak, ternyata cebol. Hanya satu diroknya orang Arab. Di situ saya baca
biografi Ibnu Mas'ud, profilnya dia orangnya pendek tapi necis, pakaiannya necis dan selalu harum ya. Orangnya kecil ya. Dan yang selalu mengambilkan syajaratul araq, yaitu pohon araq yang dipakai untuk siwak ya, karena Rasulullah setiap sholat tuh pakai siwak, sunnah muakkadah ya. Makanya kalau orang ke Mekah itu kan dijual ya apa siwak itu Pak ya, murah. Kalau orang Arab itu selalu pakai itu ya, pahalanya besar. Sholat pakai siwak dengan nggak pakai siwak selisih derajatnya 70 derajat ya. Hanya kita ini sunnah Rasul tapi jarang kita pakai ini siwak ya. Harganya hanya 15.000 bisa dipakai sampai berbulan-bulan gitu ya. Saat ngambil kayu arok, memetik kayu arok untuk Rasulullah, itu para sahabat yang lain itu Pak mentertawakan Ibnu Mas'ud, ditertawakan oleh para sahabat. Kenapa? Orangnya cebol ya, kecil, jadi betisnya itu kecil Pak, tapi kemana-mana ikut Rasulullah, sehingga karena tersingkap kena angin, sahabat itu tertawa melihat keadaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah bin Mas'ud, tapi dikatakan Ibnu Mas'ud. Rasulullah marah Pak, sahabat mentertawakan. Lima tadhakun, sahabat kenapa kok guyu-guyu begitu? Kenapa kok tertawa-tertawa? Ya sahabat jujur Pak ya. Kenapa sahabat itu tertawa? Karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil ya. Dia katakan, ya Rasulullah, sakai Ibnu Mas'ud, betisnya Ibnu Mas'ud kecil sehingga kami ini tertawa. Apa kata Rasulullah? Sampai bersumpah Nabi Muhammad, walladzi nafsi biyadihi, ketahuilah ya, demi jiwaku berada di kekuasaan Allah, ketahuilah bahwa betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Lebih berat dari gunung, lebih berat dari gunung. Betis yang kecil ini Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di kekuasaan Allah ya, bahwa kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat menurut Allah daripada gunung Uhud. Saking banyaknya ibadah sahabat Rasulullah tercinta, pelayannya Nabi Muhammad ya, sampai dikatakan lebih berat daripada gunung Uhud. Padahal Uhud ini Pak, makanya dinamakan Uhud. Uhud ini dari ahad. Ahad ini artinya kan satu Pak, iya kan? Artinya Uhud ini gunung yang menyambung tidak putus. Di mana itu? Di
Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah ada Jabal Nur, ada Jabal Thur, ya, tempat wahyu pertama diturunkan, ya, Jabal Nur namanya. Gua Hira itu Jabal Nur. Ya. Kalau Jabal Uhud, Gunung Uhud, dikatakan Uhud gunung yang menyambung nggak putus sampai 6 km, kurang lebih 6 km gunung itu menyambung jadi satu. Bayangkan, itu masih berat betisnya Ibnu Mas'ud. Hakikatnya menurut Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang melihat Uhud di dunia bakal melihatnya di akhirat, kata Nabi Muhammad, ya. Orang kalau ziarah, ya, karena Gunung Uhud itu nanti ada di surga. Gunung Uhud nanti ada di surga. Yang melihat, kata Rasulullah, siapapun yang melihat Uhud di dunia bakal melihatnya di akhirat. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat Gunung Uhud. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Mas'ud yang saya katakan tadi, betisnya lebih berat daripada Uhud. Rasulullah katakan, ya bin Mas'ud, hei Abdullah bin Mas'ud, julusu sa'atan. Julus ini kau duduk, kata Rasulullah, ngumpul semacam ini Pak, di masjid, ya, mengkaji ayat Allah, hadis Nabi, julusus sa'ah. Duduk kau sebentar di tempat majelis ilmu, khairun min alfi itqi raqabatin. Ini sumbernya hadis dari Ibnu Mas'ud. Orang duduk sebentar ini lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada orang yang bisa memerdekakan 1000 budak. 1000 budak. Ya, budak ini Pak, karena manusia dulu ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Ya, manusia itu dulu dijual belikan Pak di pasar. Tapi setelah datang Islam, perbudakan dihapus. Kalau dulu, ya, manusia ini, ya, oleh orang tuanya dijual, karena harganya manusia ini mahal, lebih mahal daripada onta, ya, lebih mahal, ya, karena manusia suruh dipekerjakan, ya, dikuasai sudah oleh tuannya. Jadi kalau orang duduk sebentar Pak, lebih baik daripada orang yang memerdekakan 1000 budak. Kalau budak itu lebih mahal daripada onta. Onta anggaplah kalau umpama sekarang 30 juta misalnya, ya. Terus budak saat itu ya anggaplah 40 juta atau 50 juta. Ya, sekarang sudah nggak ada budak ini Pak. Ya. Kalau 50 juta kali 1000 berapa itu? Orang yang dimerdekakan, termasuk Bilal Pak, sahabat Bilal itu kan budak. Ya. Ammar bin Yasir yang mati syahid, awal dalam Islam yang mati syahid termasuk Ammar bin Yasir, ya.
Itu sahabat Bilal ini dia budaknya, ya. Orang kafir Quraisy disiksa, digeret pakai kuda, kemudian dihimpit dengan batu. Melihat kejadian yang semacam ini, karena oleh tuannya harus keluar dari Islam, dibelilah oleh Sayyidina Abu Bakar, dimerdekakan. Ya, ini para hadirin. Duduk sebentar, Masya Allah, luar biasa. Ya. Ya benar Mas'ud, duduk kau sebentar di majelis ilmu, lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Nah, maka mudah-mudahan kita ini akan mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki para hadirin, ja'a rajulun ilan nabi. Ya. Datang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Faqala ya Rasulullah, allimni min ghara'ibil ilm. Min ghara'ibil ilmi. Ya. Ya Rasul, ajarkan kami ilmu yang gharib. Gharib ini artinya aneh, Pak. Anggaplah sekarang yang sakti mandraguna. Ya. Jadi dia datang kepada Nabi Muhammad minta ilmu yang tidak diajarkan kepada sahabat-sahabat. Ilmu kesaktian, ilmu yang hebat. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, dikala ada orang minta ilmu yang hebat, minta ilmu yang gharib, minta ilmu yang aneh, ya kena, ya sampai sekarang kadang-kadang orang minta ilmu yang aneh-aneh, ya. Kadang-kadang minta ilmu kekayaan, ya. Mudah-mudahan kaya semua ini, ya. Dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Sebab kalau Allah membuka kekayaan ini sebentar, Pak, ya. Semua yang membuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kesulitan bagi Allah kalau Allah punya kemauan. Loh, kenapa Bapak minta sugih-sugih kok belum diberi oleh Allah? Ya, karena Allah tahu iki lek sugih sombong iki. Jadi lebih baik nggak dikasih dulu sama Allah. Sombongi kebangetan, Allah tahu itu. Ya. Itu kalau dikasih kaya, tonggone nggak disopo itu wisan. Nah, makanya oleh Allah hikmahnya, Allah tuh tahu mana yang terbaik. Ya. Sama dengan ini orang minta ilmu yang aneh. Ya. Akhirnya Rasulullah balik tanya. Laki-laki kata Rasulullah, ma sona'ta fi ra'sil ilmi. Apa yang kau perbuat dengan ra'sul ilmi? Ra'sul ini kan kepala. Ilmu tuh paling top ya ini. Apa yang kau perbuat? Dia nggak ngerti. Wa ma ra'sul ilmi ya Rasulullah. Kepalanya ilmu itu yang mana? Ternyata dia ini para hadirin tidak terlalu banyak mendengar ilmu dari Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, Nabi Muhammad, apa yang kau perbuat dengan ra'sul ilmi? Ra'sul ini kepala, kepalanya ilmu.
Ya. Balik bertanya, apa Rasul ilmu ya Nabi Muhammad? Ya. Dia tanya, apa itu Rasul ilmi? Maka Rasulullah menjawab, hal araftar rabbah? Apa engkau tahu Tuhan? Rabb. Ya Rabbal Arbab, ya Rabbi. Apa kau tahu Tuhan? Apa kau tahu Allah? Apa dia jawab? Qala na'am. Ya tahu ya Rasulullah. Tahu. Ya. Wa ma sana'ta fi haqqihi. Apa yang kau perbuat tentang haknya Allah? Kalau engkau tahu Allah. Kalau engkau tahu Allah, apa yang kau perbuat? Siapa Tuhanmu? Tentu Allah ini dikatakan dalam Al-Quran, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya, yang menciptakan kita ini Pak, yang ngasih jantung siapa? Yang bisa bikin jantung? Dokter nggak bisa. Siapa yang bisa ngasih pendengaran? Dokter nggak bisa. Siapa yang bisa memberikan absor, pandangan sehingga kita bisa melihat? Dokter nggak bisa. Semua itu diberi oleh Allah Subhanahu. Kasih jantung Pak, karena banyak orang kalau sudah jantungnya berhenti, sudah. Mudah-mudahan panjang umur semua Pak ya. Ini Allah. Apa yang kau perbuat tentang hak Allah? Ya. Haknya Allah para hadirin. Allah ini Pak, nggak butuh ibadah kita ini. Kalau seluruh makhluk dari barat sampai timur, bahkan malaikat langit dan bumi, ini nggak ada yang beriman sama Allah, Allah nggak rugi. Allah ini para hadirin nggak butuh dengan ibadah hambanya. Kita disuruh ibadah, ini haknya Allah. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita suruh zakat, ini karena Allah kasihan agar supaya Allah memberikan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr, supaya kita selamat Pak. Allah nggak rugi kalau Allah nggak disembah. Ya. Kalau kita disuruh sholat tuh pahalanya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak perlu pahala. Kalau kita puasa, pahalanya untuk kita, bukan untuk Allah. Ini haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah tanya lagi, hal arabtal maut? Apakah kau tahu tentang al-maut, kematian? Apa pernah kau melihat orang yang meninggal dunia? Qala na'am, iya ya Rasul. Tentu orang yang meninggal dunia itu nggak bisa jalan sendiri masuk kubur, nggak bisa Pak. Tentu tetangganya para hadirin yang membantu. Maka kadang-kadang sama tetangga sampai mati itu Pak, kadang-kadang nggak teguran. Masya Allah. Ya. Kalau engkau tahu al-maut, maka siapkan dirimu kematian itu dengan amal ibadah. Ini ilmu yang paling tinggi ini kata Rasulullah. Kalau tahu tentang Allah, ibadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu sebagai tanda syukur kita. Kalau kita tahu tentang kematian, maka persiapkan kita dengan amal-amal yang baik. Karena manusia itu sebentar di dunia, maka mudah-mudahan kita semua masuk sebagaimana tadi apa yang disampaikan, ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan mengetahui haknya Allah untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa suatu saat kita akan dipisahkan oleh Allah, persiapkan kita dengan amal-amal yang baik. Inilah
intinya ilmu, dan mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak semua pulang dari tempat ini, setiap langkah semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Oke, pun, monggo niki. Monggo. Nggih. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pintar ini. Monggo Pak Haji. Niki wonten niki. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Pinter ya. Bismillah. Dereng, saya tinggal sekedip pun. Pengecoran dalan. Niku sing celak niku Al Ibnu Qayyim niku lho, Ibnu Qayyim. Nggih. Napa? Nggih sekedip man. Mungkin seminggu lagi dah. Seminggu lagi pun niku. Jalur ya? Oke. Kurang anu nggih. Nggih. Tapi di pemerintah ya coba terus diaspal saya nggih halus nggih kan. Alhamdulillah. Di aspal sama selamas. Nggih. Tebel 40 cm. Tebel nggih. Ora tetek ageng-ageng niku. Wah. Aspal. Baru saya nggih. Napa? Kalau pakai motor mawon, tapi pakai mobil anu macet, ngriki juga macet, pakai motor santai mawon. Wow, anak pinter ya. Udah sekolah belum? Oh, sudah ya. Nggih. Sudah bisa ngaji nggak? Alhamdulillah. Iqra berapa? Iqra berapa?
Berani dia, jadi berani anaknya. Wis pundi-pundi macet sakniki. Kemarin di Kampung Timur. Nggih niku. Nggih, Wah. Nggih.